Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu ya doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia ya hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya. Tentu dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh perawat terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa ucapkan satu persatu nama kalian. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan itu tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini suasananya masih tetap aja panas banget ya. Jadi kita sedikit slowly ya. Harus banyak-banyak minum ini. Nggak tahu apakah di tempat kalian sudah turun hujan ya. Kok di sini masih panas. Kemarin sempat terjeda satu episode ya. Karena aku perlu untuk menjelaskan Quran surat Al-Qasas 28 ya, ayat yang ke-49. Begitu penjelasannya. Meskipun secara terjemahan keseluruhan aku tidak sependapat dengan depan ya. Aku tidak setuju dengan pendapat itu, tapi karena aku mengikuti alur dari komentar yang masuk, ya sudahlah, terjemahan itulah yang kita bahas kemarin ya. Itu sudah aku jelaskan clear semuanya ya, tidak ada lagi yang menjadi remang-remang, semua sudah clear dijelaskan seperti itu. Jadi apa masalahnya ya. Oke, sekarang kita kembali supaya selesai ya. Kajian kita ini adalah dari YHWH ke Allah ke Bapa. Ini masuk seri yang ketiga kita sekarang ya. Dari ya YHWH ke Allah ke Bapa tanpa K. Nggak tahu aku kenapa kok nggak ada K-nya. Aku pernah tanyakan dan tidak ada yang memberikan jawaban. Jadi sepertinya perlu ke LAI langsung. Kenapa kok nggak gini? Ya, ada apa gerangan? Bapa. Ada perubahan huruf loh ya, Bapa. Kan harusnya begini. Perubahannya apa? Ini berkurang. Maka di dalam Alkitab itu ada Bapa, terjemahannya ada Bapa. Kalau Yesus menyebut YHWH, menyebut Allah itu dengan Bapa yang tanpa K. Jadi ini enggak ada. K-nya nggak ada.
Apa, mengapa, karena apa demikian? Nggak tahu. Ya, nanti kalau ketemu LAI kita tanyakan. Kita masuk seri yang kedua, sekarang yang ketiga. Ya, oke. Sebelumnya aku bacakan komen yang masuk ya, sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya. Oke, untuk Gispati alhamdulillah hadir, salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Terima kasih atas 3 merah hatinya ya. Kemudian dari Irfan Al-Akbar, Kepelicuk, terkelir, kesleo. Oh iya ya, kesleo atau terkilir ya. Ya, itu tergesernya posisi sendi akibat aktivitas yang ekstrim pada sendi tersebut. Biasanya terjadi pada sendi kaki ya, pada kaki ya. Oke, masih memonitor penjelasan Quran Surat Al-Qasas 49 dari Kerji Jambi. Oke, terima kasih. Itu videonya gelap ya, kok di sini tak setel gelap. Kenapa ya? Ini gelap tuh, jangan-jangan gelap lagi. Gue baru lihat ini videonya karena nggak tahu, nggak cerah anunya videonya. Nggak tahu lah, karena kadang-kadang juga ada perubahan cuaca, matahari itu juga masuk kamar, masuk celah jendela itu mempengaruhi memang. Ya. Oke, kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu, salam ubaru dan salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih untuk Kang Nurkolis yang ada di Brebes dan salam ubaru, salam Isra juga untukmu ya. Kemudian Kang Saran Gipari menyemak setelah 50 menit tayang, menikmati malam yang hangat dengan secangkir kopi hitam. Oke, terima kasih. Benny Feni. Assalamualaikum Gus, Pekalongan insya Allah selalu ngaji berdua dengan istri yang alhamdulillah mu'alaf Gus. Oh mantap. Jangan lupa permaisurinya tetap diajak ngaji ya, diberi kajian-kajian yang itu bisa menambah wawasan permaisurinya semakin luas dan semakin luas lagi. Itu tugas dari kamu sebagai suaminya ya. Yang ngaji di mana saja, nggak harus di channel ini, di mana saja boleh gitu. Ya, terima kasih Kang Mas Benny Hebni yang ada di Pekalongan ya. Selamat memberikan studi Islam ya kepada istri tercinta sebagai wanita pilihannya untuk menjadi permaisuri di rumahnya. Oke, matur nuwun, waalaikumsalam. Salam Isra untuk Benny Feni yang ada di Pekalongan. Kemudian di Taku-Taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus Petik, salam Isra, sehat selalu. Nggih, monggo, waalaikumsalam. Terima kasih untuk di Taku-Taku ya, dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Jonolono, alhamdulillah Wonosobo saged hadir nderek kajian Gus. Nggih, monggo silahkan. Kemudian Rio Anwar Kusuma ya, Jakarta Selatan hadir Gus. Nggih, monggo silahkan. Salam Isra untuk yang di sana. Kang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, mantap. Kang Wahyudi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak Gus kajian di sela-sela aroma iwak klotok goreng and bikin perut keroncongan. Salam Isra. Ya makan dulu, nanti kalau nggak makan nggak bisa konsentrasi. Karena logika tanpa logistik juga nggak jalan gitu ya. Makan dulu, dinikmati, setelah itu ngaji. Kemudian Kang Mas Juwanto, terima kasih atas 3 merah hatinya ya, yang ada di Cirebon ya, yang punya Cirebon. Kemudian Kang Agus Hermana, apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir, salam Isra Gus. Izin bertanya mengenai syirik. Benarkah jika orang Kristen masuk Islam, maka perbuatan yang lalu akan dihapuskan bagaikan bayi yang baru lahir, dimulai dari nol? Pertanyaannya, apakah mungkin terhapus dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir padahal dia telah berbuat syirik kepada Robnya, sedang
dosa syirik tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali selain itu. Terima kasih. Ini salah nganu sepertinya, ini salah tempat ya. Seharusnya di kajian pagi ya. Di kajian pagi, bukan di sini ya. Inilah kadang-kadang juga peor-peor kita banyak yang jadinya lompat-lompat nggak karuan, acak, siksak ya. Oke Kang Mas Agus, gini aja, pertanyaannya sangat bagus, akan aku jawab. Bahkan aku perluas ya. Apakah mu'alaf itu ya Pak, dosa-dosa yang lalunya masih terhitung atau tidak, atau dianggap bayi baru lahir gitu ya. Insya Allah nanti aku bikinkan videonya tersendiri, dan kalau lupa aku diingatkan ya. Ya, pertanyaannya bagus. Oke, semoga sabar dalam teori antriannya ya. Jadi antri dulu ya. Cuman aku suka dan aku akan bahas nanti satu video tersendiri aja. Ya, oke, aku screenshot ini supaya nggak lupa. Cuman kadang-kadang sudah di screenshot juga lupa. Makanya kalian perlu mengingatkan. Oke. Karena kalau aku jelaskan di sini Mas, oot dia. Kita ke kanan, dia langsung ke kiri jauh. Gitu ya. Oke, kemudian Pak Abdul Muluk, Assalamualaikum dari Sedang jadi Gus. Oke, salam serat. Terima kasih Pak Abdul Muluk. Kang Mas Hadi Widodo. Diksi kata Muhammad dalam tanda kurung itu bermakna saat awal turun yang disuruh oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Sedangkan tidak adanya diksi kata Muhammad dalam teks Arabnya itu bermakna yang disuruh oleh Allah adalah orang yang percaya kepada Al-Quran. Justru perbedaanku dengan terjemahan Depak itu di diksi Kanjeng Nabinya itu. Itu loh. Itu kan di awalnya itu kan kul dalam kurung Muhammad. Loh, apa urusannya Nabi Muhammad kok dihadirkan? Coba kamu baca. Itu sangat sulit memang kalau kamu tidak baca keseluruhan ya. Namanya kisah memang begitu. Supaya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang utuh. Baca itu dari mulai ayat keberapa itu ya. Perikopnya kamu lihat, kalau di Android nggak bisa, di hardcover ya. Itu nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad loh. Itu bercerita tentang Kanjeng Nabi Musa. Makanya gue heran, kenapa Depak kok memberi, meskipun tetap dikurung ya, masih lumayan lah. Artinya kalau dikurung itu kita bisa beda dong. Tidak konteks, tidak tekstual kan. Justru di situ ketidaksetujuanku. Ada kok Nabi Muhammad kok ucuk-ucuk bisa dihadirkan gitu loh. Itu untuk Musa ya, Nabi Musa. Yang disuruh mengatakan itu Kanjeng Nabi Musa, bukan Kanjeng Nabi Muhammad. Beda jauh kan? Cuman kan kemarin aku tidak bahas itu karena kalau aku bahas ini itu satu video pun belum cukup juga, satu seri, perlu berseri-seri. Nah, karena alur ceritanya dari komentar yang masuk dari sahabat kafir itu kemarin seperti itu, ya sudah aku ikuti aja terjemahan Depak. Padahal aku enggak setuju. Tapi aku yang menghormati kalau ada yang menerima terjemahan Depak ya silahkan saja ya. Cuman aku enggak setuju. Gitu. Dan untuk memberikan jawaban yang supaya tidak bertele-tele aku menjelaskannya karena capek juga kalau harus menjelaskan, mendekonstruksi ulang lagi itu, biar nanti aja video itu sendiri. Aku ikuti aja kerangka berpikir dia yang berdasarkan Depak. Ya, masalah dia mau terima atau tidak, orang tuh biasanya begitu. Sudah dijelaskan secara aksiomatis ya masih ngeles saja, masih cari alasan. Ya apalagi kalau bukan yang dikasih tahu, nggak dikasih tahu lidahnya menjulur gitu kan. Cuman kan aku sudah katakan jauh-jauh. Aku menjelaskan itu bukan dalam konteks melayani dia. Bukan. Karena aku bukan penari yang bisa menari di atas genderang orang lain. Itu untuk kepentingan kalian-kalian. Karena kalian-kalian nggak ada yang paham. Jujur saja. Dari komen yang ada kan aku bisa lihat ini masih kacau semua. Dan sekarang ternyata iya.
Tapi aku tetap hormati untuk Hadi Widodo, Kang Mas ya. Kalau kamu masih menerima terjemahan Depak, aku hormati, monggo silakan. Tetapi aku enggak. Karena enggak ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu cerita tentang Kanjeng Nabi Musa. Bagaimana kok Nabi Muhammad tiba-tiba dihadirkan di situ? Makanya kemarin kan aku kasih ingatan, otakmu jangan goblok kepada si kafir itu ya. Kitab itu tidak serta-merta materi buku. Bisa kisah, bisa ajaran, bisa hukum, bisa ketetapan, banyak macamnya. Tapi karena dia sudah terbiasa, jangankan bentuk materi yang biasa, Allah saja mau ditarik ke dunia materi sampai masuklah itu dogma Allah telah menjadi manusia. Kan ya ya kebangetan gitu loh. Cuman kan bukan menjadi poin penting bagi aku. Poin penting itu kalian. Aku menjelaskan itu untuk kalian yang Islam. Ngerti nggak permasalahan ini? Ternyata ini ya tetap aja nggak ngerti. Cuman kalau kamu bilang, enggak aku ngerti, ya sudah, aku hormati aja. Kalau kamu masih menerima terjemahan Depak, kalau aku tak tolak. Karena nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad itu. Kenapa kok di dalam kurung itu kul yang dikatakan, yang ditulis Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang disuruh. Makanya itu kan kemarin kan si kafir kan salah memahami ayat itu. Ya, domirnya itu larinya kemana sehingga dia bilang Allah. Dia bilang Tuhan. Enggak, Allah bukan Allah. Allah itu menyuruh. Gitu loh. Karena dia terlalu genit. Pokoknya apa saja bisa dia gunakan untuk menyerang Islam, dia gunakan membabi buta gitu. Aku bukan sesuatu yang tertarik itu hal-hal. Makanya teman-teman Islam juga kan aku ingatkan. Jangan begitu, kita di sini belajar bareng kok. Jangan apa saja yang bisa kamu kapitalisasi untuk menghajar Kristen terus kamu kapitalisasi, enggak ada untungnya, ngapa untungnya gitu. Kita belajar kok, nanti masalah iman kan urusan masing-masing. Yang mau kafir tetap kafir ya silahkan, yang mau Islam ya silahkan. Yang mau Islam mau kafir ya silahkan, mau kafir mau Islam juga silahkan, nggak ada masalah. Tapi di sini kita bicara otak, bagaimana kecerdasan itu diperlukan, begitu. Jadi gue juga nggak setuju kalau ada yang Islam, meskipun Islam saudara gue sendiri, ya. Makanya gue jelaskan tentang pesan Yesus, cerdiklah seperti ular dan jinaklah seperti merpati, itu jangan disalahartikan. Meskipun banyak teman-teman Kristen sendiri yang salah mengartikan dalam dunia misionaris, menghalalkan segala cara dengan dalil itu, ya itu urusan mereka, biarin saja. Tapi kita sebagai orang yang berilmu, oh enggak. Ini maksudnya supaya kita menjadi pengikut Yesus hati-hati. Karena nanti akan berhadapan dengan Yahudi dan Romawi. Begitu. Tapi kan banyak yang dikapitalisasi teman-teman. Terus itu untuk menyerang Kristen. Gue nggak setuju gitu. Seperti tadi. Gue nggak setuju juga kalau ada Kristen mencari-cari. Yang sudah nggak bermasalah kok dianggap bermasalah. Karena otaknya sendiri yang goblok, dia menyalahkan. Ya. Jadi gitu Hadi Widodo ya, Kang Mas Hadi ya. Cuman seperti aku bilang, monggo silakan kalau kamu masih mau terima itu teman. Kalau aku tak tolak. Ya. Karena di situ Muhammad nggak tahu menau kenapa dibawa-bawa. Itu tentang Kanjeng Nabi Musa, bukan Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Dan aku sudah jelaskan kemarin secara aksiomatis, artinya kalau kebenaran aksiomatis itu sudah ditolak, maka orang yang menolak kebenaran aksiomatis itu biarin saja, diabaikan saja. Karena mau dikasih tahu juga gobloknya nggak bisa hilang. Kalau kita bilang ini spidol sudah aksiomatis terus dia bilang kacamata kan repot. Mau dengan cara apa lagi menjelaskan gitu ya. Oke itu Hadi monggo silahkan ya. Kemudian soleha kita Rahani Junaid ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aku yang ke-1 mantap bisa ke-1 ya. Salam Isra ya Tuhan Guru. Oke terima kasih untuk solehaku Rahani Junaid yang ada di Bandung. Kemudian Kang Mas Aljus Bandung hadir nomor 7 ya. Oke, terima kasih. Oskis, Kang Mas Oskis ada apa ini? Selamat malam Gus. Nggih, nggale izin menyimak. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Oskis yang ada di Trenggalek ya. Semoga semoga ada damai di sana ya. Karena seperti aku bilang, tapi paling tidak sampai sekarang masih damai. Nggak tahu nanti setelah Pilpres. Ya. Juga kita miris. Daerah-daerah yang di daerahnya ada tambang-tambang itu justru kehidupan masyarakat sekitar tambangnya nggak sejahtera.
ya, dan di daerah Gale itu kan ada berdasarkan penelitian ada tambang emasnya gitu ya. Nggak tahu, canggih juga itu sainsnya sehingga apa namanya bisa ngerti aja gitu loh. Kok di Gale itu ada tambang emas gitu, nggak tahu juga gimana caranya. Oke, Waskis, terima kasih. Salam untuk semua keluarga yang ada di Trenggalek. Oke, semoga sehat selalu. Oke, aku akan jelaskan sekarang. Ya, aku sudah bacakan semua komen yang masuk. Ya, aku baru lihat ini tadi, baru sempat lihat hasil videonya jelek ya, gelap gini kenapa ya? Mohon dipersori ya, tentunya tidak puas juga kalau lihat meskipun alhamdulillah audionya tetap bagus. Ini baru aku lihat ini kok apa anuku yang bermasalah, tabku atau memang videonya jelek ya. Tapi audionya bagus ya, kok suaranya tetap bagus kan. Ya sudahlah, semoga kali ini bagus ya. Akibat apa namanya? Black kalau backlight ya, mau ngomong backlight aja black keliru. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berbicara masalah pendekatan Qur'ani. Ya, kalau kemarin kan di seri 2 itu pendekatannya historis ya, sejarah. Dan aku ulangi lagi, kasih tahu sama kalian, sejarah itu relatif. Ya, jadi kalau misalkan kamu nggak setuju dengan sejarah yang aku nukil kemarin, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Terus mungkin ada yang tanya, terus pendekatan informasi di Al-Quran ada nggak? Ada. Ada ya, sekarang ini mau kita baca. Tapi harus dipahami, Al-Quran itu bukan buku sejarah. Dia bukan kitab sejarah, meskipun ada kisah-kisah sejarah juga ada. Makanya kalau tanya siapa bapaknya Nabi Muhammad, siapa kakeknya, siapa neneknya, terus urut-urutan, nggak Al-Quran tipologinya nggak begitu. Ya, dia bukan buku autobiografi, bukan buku sejarah, enggak. Ya, dia kitab pembeda, salah satunya disebut sebagai kitab pembeda antara yang hak dan yang batil gitu. Jadi jangankan Nabi Sulaiman, orang yang menerima aja Kanjeng Nabi Muhammad aja sejarahnya nggak ada di sini kok. Kalau kita mau lihat lahir di mana, tahun berapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, pamannya siapa, berapa lama diasuh pamannya, berapa lama diasuh kakeknya, kan berpindah itu kan. Ya itu di sejarah, nggak ada di Al-Quran. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Seperti begini, kalau kamu sulit menerima. Al-Quran itu bukan buku sains loh ya. Meskipun di dalamnya ada informasi sains. Nah ini paling gampang ini. Seperti ayat di dalam lautan ada api. Itu kan informasi sains. Dan dulu orang Arab dulu kan bingung, tapi untungnya mereka tetap beriman bahwa itu adalah wahyu, kebenarannya mutlak, maka tunggu saja. Nah, setelah ditunggu kan benar, sekarang kan dengan perkembangan sains dan teknologi diketemukan pengeboran minyak lepas pantai. Dan memang secara secara saintis pernah dijabarkan memang di dalam bumi ini kan ada apinya gitu. Cuma kan kalau orang mikir, waduh, airnya itu juta-juta barel kok di dalam air ada api, ini gimana? Ya karena sainsnya belum ketemu. Makanya kata Al-Quran, sesuatu yang telah disampaikan kalau kamu belum tahu, tunggu saja penjelasannya. Nah, informasi di Al-Quran itu informasi sains. Di dalam laut ada api. Nanti ada informasi kedokteran, misalkan tentang pembuahan, sperma ketemu sel telur, ada di dalam janin bunda kita, kemudian 9 bulan 10 hari, apalagi. Itu kan sains di dunia genetika ya, kedokteran lah ya. Tapi Al-Quran bukan buku medis, bukan buku kedokteran gitu ya. Jangan dibilang terus ada buku Al-Quran buku kedokteran, bukan. Tapi informasi dalam bidang kedokteran ada di situ ya. Biasanya kan dokter ahli kandungan yang spesialis kan, yang pakar dalam hal-hal pembuahan itu kan, gitu. Nah, begitu lagi sejarah.
Ada sejarah, tapi Al-Quran bukan kitab sejarah. Ya, nah, kemarin aku sudah bacakan sejarahnya itu aku ambil dari jalur Imam Sa'labi, yaitu ahli tafsir 350 sampai 430 Hijriah tahun-tahun kehidupannya. Banyak sih sejarah-sejarahnya, cuman aku ya dapat itu dan aku merasa aku lebih cocok yang ini gitu loh. Tentunya dengan alasan-alasan tertentu. Makanya sekali lagi aku bilang, sejarah itu relatif. Kalau nanti kamu dapat sumber lain dan kamu nggak setuju, ya nggak apa-apa. Silahkan saja. Gitu. Ya, nah sekarang kita coba lihat informasi Qur'aninya seperti apa. Gitu, ya. Oke. Jam 3. Kita punya waktu 15 menit lagi. Coba aku sedikit ngebut ya, karena harus jemput Soleha kecilku ini. Urut-urutannya begini. Ya, Quran surat Maryam surat yang ke-19 ayat yang ke berapa di 54. Nah, ini ya. Ini di sini seperti aku jelaskan kemarin ada diksi kitab. Waskur fil kitabi Ismail. Kitab. Lihat ini. Apa mau diterjemahkan buku Ismail? Kan kacau. Ini kemarin kan kita bahas ya. Jadi jangan kalau ketemu kitab terus bentuk fisik kitab itu kan geblek lah itu. Terlalu geblek kalau begitu. Ternyata itu ada 12 seri. Kemarin ada yang konfirmasi lewat WA. Terima kasih atas konfirmasinya karena aku terus terang nggak punya waktu harus melihat satu persatu. Tapi kemarin dari hasil yang aku searching itu 8 seri. Ternyata yang benar 12 seri. Mohon sorry kalau salah ya. 12 seri tentang kitab saja. Lah kalau ngaji tentang kitab dan dia sudah paham, nggak mungkin pertanyaan seperti itu timbul. Logika dasarnya aja tahu kita. Kalau ini kafir maunya apa, itu bisa tahu kita. Nggak perlu ribet-ribet. Apa mau belajar, apa mau mengganggu saja, menyanggah, gitu kita tahu. Dan aku tidak suka hal seperti itu. Meskipun Islam melakukan itu terhadap Kristen juga, aku tidak suka juga. Belajar aja yang jujur gitu loh. Semua itu diawali dari kejujuran. Bukan saling mengusik atau menggesek. Bukan. Kita tidak perlu mengusik. Kita harus menghormati iman orang lain ya. Gitu. Tapi kalau dikasih tahu tuh yang mbok ngerti gitu loh ya. Jangan geblek-geblek amat. Ini satu contoh. Dia pakai diksi kitab ya. Waskur kitabi Ismail. Terus apakah akan diterjemahkan buku Ismail? Kan enggak. Tapi yang paling tepat adalah kisah. Nih, kisah Ismail. Gitu ya. Ya. Kisah Ismail ya. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul ya dan nabi. Ya, sebetulnya kata dan itu ndak ada loh ya. Begini, rasulan nabiya, rasul nabi. Ini menjadi argumentasi gue, bagi gue rasul dan nabi itu sama saja, nggak harus dipisah. Tapi ya tetap lagi gue hormati kalau ada yang misah-misah, nggak ada masalah, silakan saja. Kalau nabi itu dapat wahyu untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk disampaikan. Lah kalau dapat wahyu untuk dirinya sendiri lagi opo gitu loh. Hanya dia aja yang tahu. Itu yang gue tolak. Makanya bagi gue rasul itu ya nabi, nabi itu ya rasul. Karena apa? Pendekatannya itu etimologi bahasa lugotannya. Yang satu pembawa berita, yang satu pembawa risalah. Risalah maka disebut rasul. Naba berita maka nabi gitu loh ya. Cuman sekali lagi monggo kalau mau ikut mainstream rasul dan nabi itu berbeda, monggo silahkan saja, nggak ada urusan gue. Ya. Ya. Jadi kita mulai dari
Quran surat 19 ayat 54. Ya. Kemudian kita menukik ke Quran surat Ibrahim 14:35. Quran surat Ibrahim ya. Surat yang ke-14 ayatnya yang ke-35. Di sini diperintahkan ya tentang apa? Dan ceritakanlah, Kanjeng Nabi disuruh menyampaikan ya. Ceritakanlah kisah tentang Ismail, maksudnya Kanjeng Nabi Ismail. Ya. Oke, bahwa Kanjeng Nabi itu seorang yang benar-benar janjinya ya, dia seorang rasul nabi. Ya. Oke. Ya namanya seorang rasul dan nabi ya harus seorang yang benar, kalau mana ada rasul orang salah. Ya. Cuman kalau di dalam perjanjian lama ada nabi melakukan asusila, itu juga benar nggak begitu gitu loh maksudku. Apa yang dilakukan Daud terhadap Betseba, suami dari Uria, itu benar nggak sih begitu ceritanya? Kok di dalam hadis kan nggak begitu, nggak sampai melakukan itu. Ya, oke. Ini tadi Quran surat Ibrahim ya 14 begini. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Kanjeng Nabi Ibrahim berdoa. Ya Rob, ya Tuhanku. Kalau guru ngajiku enggak mau dia. Guru Al-Quranku enggak mau. Ya Tuhanku enggak mau dia. Ya Rob gitu ya. Ya Rob, jadikanlah negeri ini. Maksudnya Bakah ya. Bakah, Mekah itu sama aja ya. Satu tempat dua nama. Gus Beti, Subandi Sukoco, Subandi Koco itu sama saja ya. Nanti kembali kita YHWH Allah Bapa itu sama saja. Satu personal gitu ya. Oke. Maksudku supaya kamu nanti kalau ada yang bilang Bakah itu jangan kaget. Bakah, apa Bakah? Bakah itu yang Mekah itu. Ya. Oke, aku bacakan di sini ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, ya Rob gitu kan ya. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, jadi di sini anak cucu Ibrahim. Generasi lah ya, anak sampai ke cucu. Di sini kisah Ismail. Tentunya di sini ada Ismail. Gitu ya. Kata ini ada yang perlu didiskusikan, cuman tidak sekarang. Di situ adalah diksi asnam. Ya, asnam itu diterjemahkan agar aku tidak menyembah berhala. Asnam itu sebetulnya bukan berhala. Seperti surat Al-Kahfi, surat Goa. Kahfi itu bukan goa. Kahfi itu tempat bersembunyi. Ya memang sih tempat gua bisa menjadi tempat bersembunyi, tapi tempat bersembunyi kan bukan hanya gua. Inilah, kalau kalian tidak ngerti, kalian menjadi korban si penerjemah. Makanya aku mengharapkan kalian itu bisa tidak dibawa kooptasi si penerjemah. Kalau teman-teman Kristen kan dia dikooptasi si penerjemah itu, makanya banyak yang silang sengkurat ketika memahami terjemahan. Kalau aku dikasih misalkan diskusi, mana menunjukkan bahwa Yesus itu Allah, adakah ayatnya? Terus dikasih Filipi 26, oh, aku kasih senyum aja. Karena itu terjemahannya itu melenceng jauh dari apa teks originalnya. Aku sudah bahas itu berkali-kali, tiba-tiba ketemu teman Kristen aku disuguhi ayat itu, kan lebih baik tak kasih senyum daripada tak jelaskan. Ngapain juga lu nonton videonya aja lah. Sudah gue jelasin.
Nggak ada di situ narasi yang bisa dikatakan milik yang harus dipertahankan. Narasi dari Hong Kong apa? Nggak ada, cari itu original teks Yunaninya, nggak ada narasi milik yang harus dipertahankan. Jadi seolah-olah mau dibangun Yesus itu Allah, tapi dia nggak mau bertahan menjadi Allah untuk menjadi rendah seperti manusia. Nggak ada ceritanya. Yesus itu tetap hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, oleh Bapa, oleh YHWH sebagai rasul dan nabinya, sebagaimana rasul dan nabi-nabi yang lain. Itu korban terjemahan semua itu. Ya. Nah, ini juga kamu kalau nggak ngerti, kamu jadi korban terjemahan. Asnam itu bukan berhala, goblok. Ngerti gue? Asnam itu ini loh. Nih. Patung kalau disembah memang bisa menjadi berhala. Tapi berhala kan bukan hanya patung. Ini penyempitan terjemahan. Sama seperti kahfi. Kahfi itu tempat bersembunyi, bukan gua. Tapi pernah kamu nemu kajian di YouTube? Ayo kasih tahu aku. Channelnya ada nggak yang menjelaskan seperti aku? Bahwa terjemahan-terjemahan ini perlu kita bikin supaya lebih tepat lagi. Sesuai dengan teks originalnya. Kan alhamdulillah kita didampingi original teksnya. Bayangkan bagaimana saudara kita Kristen, kan kasihan nggak ada original teksnya, entah kemana juga. Kan harus kembali mereka ke entah itu ke Vulgata, entah itu ke Septuagint. Padahal Vulgata dan Septuagint ya sama-sama terjemahan juga. Gitu loh. Ya, jadi kamu sudah dikasih kemudahan juga nggak dimanfaatkan. Itu loh yang aku maksud. Kasih kemudahan, original teksnya masih ada. Asnam itu patung, bukan menyembah berhala. Ya, agar tidak menyembah berhala. Ya memang sih patung itu bisa jadi berhala, tapi kan berhala bukan hanya patung saja. Ya. Pada konteks saat itu yang sering diberhalakan sebagai aktivitas pagan-pagan itu ya patung itu. Jadi konteksnya seperti itu gitu loh. Ya, nah, sekarang ya asnam-asnam kita itu banyak. Maka jangan dipahami patung itu patung bleger di patung. Enggak begitu juga. Ini sastranya tingkat tinggi. Kamu lihat sekarang. Mereka yang gila kekuasaan. Seolah-olah hidup ini akan selamanya. Memporsir semua kekuatan-kekuatan yang ada itu. Untuk menjadi pemimpin. Ya. Ada yang jadi wakilnya. Ada yang jadi presidennya. Ya. Itu kalau nggak dikuati oleh iman yang didukung oleh pengetahuan, kebablasan itu. Karena sesuatu yang diupayakan berlebihan bisa menjadi asnam. Bisa kamu pertuhankan. Kamu melakukan apa saja karena kamu ingin jabatanmu naik. Jabatanmu itu menjadi asnam bagi kamu. Kamu ingin jadi presiden apapun caranya, injak kanan, injak kanan, tendang kiri, yang penting gue jadi presiden. Ya, itu sudah menjadi asnam bagimu. Karena apa? Dunia sudah modern. Kalau dulu kan zaman masih pagan-pagan dulu, belum ada presiden, belum ada DPR, belum ada menjadi konglomerat apa. Ya sulit kalau pakai itu kan, belum zamannya. Patung, ya dulu orang sembah-sembah patung, ya sudah asnam ini, patung ini. Nah, sekarang patung dalam kehidupanmu itu bermacam-macam kan, dunia sudah modern. Kalau kamu pebisnis terus merasa bisnis itu milikmu yang abadi, yang akan selalu, itu jadi patung bagi kamu, jadi asnam. Kekuasaan pejabat juga begitu. Ingin jadi presiden, jadi raja, jadi tetek bengek, itu jadi patung. Duit juga itu bisa jadi. Apapun yang itu sudah overlapping kamu perlakukan, karena menganggap kamu kalau nggak ada itu nggak bisa hidup, itu ya asnam ini, patung. Gitu. Ya, oke. Ini sebetulnya nggak perlu aku jelaskan di sini ya, karena saking sekalian lewat saja ya sudahlah. Karena nanti kalau aku biarkan aku lupa lagi. Ya.
itu ya Ibrahim menempatkan anak dan cucunya di Bakkah atau Mekah ya. Kemudian 1437 ya. Al-Quran surat Ibrahim ya 1437 ya. Aku baca begini. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan segala sorry. Ini 14 1435 sudah, sekarang 1437 ya. Anak cucunya sudah 1437 ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku ya, sama seperti ini ya. Keturunanku ya ditempatkan. Ya. Keturunanku ya di lembah yang jadi Bakkah itu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dekat rumah engkau, Baitullah ya, yang dihormati. Maka Ka'bah itu adalah Baitullah yang mula-mula dibuat tuh. Siapa yang buat? Nabi Ibrahim? Bukan. Kalau lihat konteks ini loh ya, Baitullah sudah ada. Nabi Ibrahim itu merenovasi. Siapa yang membangun? Walau a'lam. Perdebatannya sangat tinggi. Historical sejarahnya sangat tinggi. Tapi kalau kita kembali ke Al-Quran diinformasikan, jadi sebelum yang ada di Palestina sana, yang ada di Mekah dulu. Ya. Oke, itu nanti ceritanya panjang lagi. Aku fokus ke sini dulu ya. Mempunyai tanam-tanaman di rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati ya. Jadi haram, tanah haram itu tanah yang dihormati, bukan haram. Terus nanti ada muhtarom, namanya siapa? Pak Muhtarom, itu yang dihormati, yang disucikan, yang diagungkan gitu loh maksudnya ya. Jangan tanah haram itu tanah itu haram gitu, enggak begitu maksudnya. Ya Tuhan, demikianlah agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Amin. Jadi ini doa Kanjeng Nabi Ibrahim sampai sekarang ini sama Gusti Allah dikabulkan. Yang ini loh, kalau pulang dari haji mesti ini jadi pembicaraan ya. Berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan ya. Mudah-mudahan mereka bersyukur ya. Setelah tadi menempatkan sebagian anak keturunannya di Bakkah sana ya. Jadi pulang haji begini, mereka tidak tahu pohonnya, pohon apa, tapi buah apa aja itu di Makkah sana ada. Bagaimana caranya? Didatangkan dari luar negeri. Ya, ada yang bilang kalau haji itu ya mungkin karena doa Kanjeng Nabi Ibrahim begitu ya kan begini. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur gitu. Jadi buah apa saja ada. Kamu cari pohonnya di sana nggak ada. Apalagi sekarang sudah menjadi kota ya. Dulu kan relatif masih bisa dikatakan pembangunan. Gue sih belum pernah ke sana karena nggak ada duit, nggak pernah haji. Tapi sekitar Ka'bah itu kan sekarang sudah gedung-gedung pencakar langit itu kan. Ada hotel apa itu hotel yang gue sebenarnya nggak setuju. Bangunan yang ada di situ harusnya tidak boleh lebih tinggi dari Ka'bah. Gue nggak setuju. Secara arsitektur gue nggak setuju sebetulnya. Tapi ya itu maunya Arab yang punya negara ya silahkan saja. Dan sebetulnya haji itu harusnya kan dikelola bersama, jangan dimonopoli oleh Arab, karena itu kan ritualnya umat Islam, bukan ritualnya negara Arab. Cuman untuk berbicara begini kan rame nanti jadinya. Gitu. Ya. Dan jarang orang berpikir begitu. Haji itu sebetulnya kepentingan bersama atas nama umat Islam, bukan atas nama negara yang namanya Saudi Arabia. Enggak. Jadi seharusnya semua yang menyangkut haji itu dibentuk sebuah ya kerjasama itu ya untuk mengelola bersama, dikelola bareng. Kok sekarang kan nggak dimonopoli sama Arab. Oke, itu surat Ibrahim ya, surat yang ke-37. Sekarang kita menuju ke Al-Baqarah ya. Quran surat Al-Baqarah. Surat 2, tulisanku jelek ya. Kalau matamu nggak memperhatikan ini nggak ngerti kamu baca tulisanku. 158.
Apa ini sebutnya? Lihat ini. Sungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, ya. Antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Disinilah poinnya. Sa'i. Kenapa melakukan sa'i? Aku jelaskan, ya. Ketika Ismail kecil kehausan, ya, Bunda Hajar kebingungan. Waduh, air susunya sudah nggak keluar, gimana? Akhirnya mencari air, ya, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sampai berapa? 7 kali atau berapa kali? Ya, tanya sama yang sudah haji-haji itu, gue belum pernah berhaji, ya. Satel itu bolak-balik ke sana, sini, ke sana, ke sini. Ya, kalau 7 kali berarti berapa fase itu? 1, 2, 3, selesai. Kalau satu fasenya kan harus bolak-balik itu. Itu satel, ya. Ada yang bilang 7 kali. Coba tanya sama yang berhaji-haji, ya. Ketika sa'i ini nggak dapat air. Lalu muncullah air dari hentakan bayi Ismail. Itulah yang kemudian menjadi Zam-Zam. Benar apa Pak sejarahnya? Ya kamu lihat saja, aku belum pernah lihat sih. Lihat saja ada sumber Zam-Zam nggak di sana, gitu aja. Kalau kamu tanya, apa benar Pak sejarahnya begitu? Ya gue nggak tahu, gue belum ke sana. Kalau lu mau tahu sana ya berangkat haji sana atau umroh, lihat Zam-Zamnya ada nggak, gitu ya. Nah, Zam-Zam itu ya berkumpullah. Jadi yang melimpah ruah, air melimpah ruah memancar itu, ya dulu kan nggak ada ember. Kalau ada ember sih ditampung gini diminumkan ke Ismail bayi, ya enak. Berkumpullah gitu Zam-Zam itu ya, atau melimpah ruah gitu ya. Adalah air yang itu sekarang dikenal oleh kita ketika ibadah haji kan kita akan mengenal itu ya. Merupakan sumber mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram ya, sebelah tenggara Ka'bah, berkedalaman kata Inbosi 42 meter ya. Apa didalamkan atau gimana gue nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas di sana ada sumber air yang bernama Zam-Zam. Dari sini semua kita tahu bahwa poinnya itu adalah di sini sa'i ini ketika masih bayi. Kanjeng Nabi Ismail. Oke, ya. Jadi sudah 2 ya sumber sejarah kemarin sudah mengatakan Kanjeng Nabi masih bayi Ismail. Al-Qur'an juga dari ayat-ayat ini terus kita di sini bahwa keturunannya memang ada di Mekah ya. Dalam kisah ini dijelaskan keturunan Nabi Ibrahim memang ada di Mekah ya. Kemudian peristiwa sa'i ini ya yang kemudian kita kenal dengan Zam-Zam itu ketika Nabi Ismail minta minum itu, jadi bisa kita simpulkan Kanjeng Nabi Ismail itu masih bayi. Sesuai dengan sejarah yang kemarin aku sampaikan. Kenapa aku kasih stressing point bayi ini perlu? Nanti kita lihat di seri yang keempat. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu ya. Letakkan dalam hatimu yang paling dalam setelah engkau mengoptimalkan rasionalitasmu, tetapi tetap memberi hormat saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah ngaji barengku seperti di sini ya. Salam Isra untuk semuanya ya. Mohon dipersori ini buru-buru mau jemput si kecil pulang sekolah ini ya. Semoga besok kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin.